Hey. Jahat. Si Pres. Emang hebat banget nih kalau sama dia nih. Rusuh belum juga Heboh. Udah rusak dunia persilatan. Gue tahu sih kita lagi ngomongin Sin City, tapi please dong jangan semerdeka itu juga, biasa aja. Lagi ke rumah orang. Enggak, biasa kan apa yang YouTube so bandel gitu suka gitu tuh. Iya, sok nakal gitu ya. Ngemakin kan, oh shit, alah apa sih? Biasa aja gak perlu segitunya juga sih. Bandel kok Lu dibuat-buat. tau gak itu di tangannya Koi apa tuh? Tali BH loh James. Oh really? Tali BH bininya. Astagfirullah. No wedding ring. Biar maksudnya supaya bini lu gak usah pakai BH gitu. Dicuri Makanya kadang doi ada yang cuma satu doang, sini yang gak ada. Cuma sebelah gitu, gak jelas. Fashion. Nah, Fashion. Sin City selanjutnya atau kota-kota berdosa selanjutnya yang kita udah bahas Amsterdam paling lama gitu ya. Kita udah bahas kota Rio, apalagi, tadi. kita udah Rio bahas de Janeiro, kita udah Pattaya, bahas Bangkok. Pattaya, Bangkok gitu. Sekarang kita akan Sudah. bahas Asia yang udah, Rusia ini Amerika dong. udah, Eropa udah. Yang Ada negara satu. Arab ada dong. Apa sih Iya. negara Arab yang berdosa? Bahrain. Bahrain. Manama paling terkenal. Sin City di peraraban tuh Manama sih. Manama ya. Manama paling gila. Itu prostitusi jalan. Apa sih yang bikin ngetop banget di situ? Emang Itu kan prostitusinya gede bagian banget. dari negara di Arab itu kan Iya. di sana. Bagian Timur iya. Tengah. Ibu kota loh. Manama tuh Ibu ibu kota kota Manama. Bahrain. Ibu kota Oh Bahrain. iya, mana ibu kotanya ya? Iya. Tapi dari yang gue baca sih ya, orang-orang sekitaran situ, negara-negara Arab situ kalau nyari prostitusi yang aman, Di situ ya. di situ, Malah pergi ke sana. lo pergi ke situ, Oh, ke wow. Manama. Itu apa? Itu sebenarnya menjelaskan gini loh. Banyak yang nganggep kalau negara Arab itu adalah negara Islam, negara soleh, semua negara Arab gitu kan. Sebenarnya kan orang lupa kalau Arab ini ras, Islam ini agama. Betul. Itu yang harus dibedain. Dibedain. Kalau nggak kita jadi Sama nggak tahu kayak gini, konteks ya. Cina nih komunis. Ya. Ya nggak bisa. Nggak Nggak bisa. Komunis Betul. itu paham, Cina Paham. itu ras. Cina ras. Cina-Cina yang Islam juga ada. Ada, Ah, betul. Arab yang Kristen, yang Katolik, yang ateis Juga ada. Arab Iya, tukang benar. jajan di puncak ya banyak. Jangan sedih. Iya, jadi kayak apa ya? Gue pun di video kayaknya ada beberapa yang tersinggung kayak, lu nggak takut bang ngomongin negara Arab kayak gini? Lah kenapa gue takut? Gue nggak ngejelekin Islam. Iya. Gue cuma ngasih tau fakta kalau Beda, betul, negara betul. apa di Arab pun prostitusi ada, balik lagi supply and demand. Berarti kan di mana-mana mungkin demand-nya tinggi sama Iya, mereka iya. dimanfaatkan. Oh yaudah deh, kalau demand-nya memang setinggi ini, Dikelola. sembunyi-sembunyi kita kelola aja, Kelola, kita jadiin aset. Iya. Malah turis-turis datang ke situ, mungkin kan banyak yang penasaran prostitusi Arab seperti apa. Akhirnya itu yang dimanfaatkan jadi momen mereka akhirnya jadi Iya, naik di situ kan. Iya benar-benar. Begitu. Kalau gue juga malah lebih setuju kalau itu dikelola oleh pemerintah. Satu kan devisanya jelas. Kedua, biar aja prostitusi kan sebagai pekerja seks Iya. memang harusnya biar mereka bayar pajak menurut gue. Tapi mereka jadi punya Di punya sini surat nggak mungkin kontrol. bayar Di pajak sini nggak mungkin ya. dah. Coba. Open BO nggak ada tuh. Berapa? Jadinya akhirnya open 500 BO-nya ribu, jadi tapi belum online. sama PPN ya. Nggak ada. Kalau coba kalau dia bayar pajak. Terus dia jadinya harus meriksa. Jadi gini, ya lu mungkin ya gitu ya. Misalnya lebih behavior-nya kayak misalnya dia punya satu kartu sehat gitu Iya. ya. Kayak kita mungkin ada BPJS. Iya. Nah di situ BPJS-nya mereka tuh khusus. Di mana BPJS itu mesti diperiksa. Misalnya lu bulan ini udah periksa apa belum? Nah iya. Betul, betul, Kenapa nggak betul. kayak gitu aja kalau kayak menurut apa, gue. kayak misalnya lu mau hire prostitut gitu kan, pelanggan yang di luar pun kok ngerti kok ada. Coba dong lihat kesehatan lu. Kesehatannya, Iya, iya, lu ada betul. kan? Bisa kartu sehat lu kasih lihat. Masih ada. gitu. Iya, kok di luar gitu, kok di sini kan ya udah. Ya udah. Deal berangkat. Dia berangkat dia. Ah, Betul. besok-besoknya Raja Singa. Nah, makanya Raja Singa, Klamidia, apa segala macam iya kan. Lion King. Lion King. Lion King sih Lion King. Tapi habis itu ini apa sih namanya? Udah gitu ngobatinnya ke dukun. Ya kan? Iya nggak? Gosok odol, gosok odol. Iya, Oh, ada karena mitos kan Oh, peri-peri. really? Peri-peri. Kalau Oh my perih- God. Waktu kita kemana? Iya. Kita Pemahaman ke masih gini, kalau puskesmas perih ya? berarti sembuh. Berarti masih sembuh. gitu ya. Ayo. Jadi kan kalau zaman dulu gitu, zaman dulu tuh kira-kira 10 tahun, 20 tahun lalu itu masih ada mitosnya gini. Kalau misalnya kena Raja Singa, kena si Lion King itu diiniin apa namanya disemprot pakai botol
apa Coca-Cola. Oh. Ya, atau pakai bir. Oke. Botol bir. Jadi bukan botol bir, Siram. disiram pakai Dengan bir, bir. dibersihin pakai bir. Iya. Tapi kalau sekarang odol cuy, Oh my gosh. odol. Karena kan Ayo kita dong tuh sembuh, udah beli close up nih, ada Udah minyak. nggak Gitu. ada. Gitu. Wah itu parah banget ya. Enggak, tadi gue minta gambar di close up. oh iya. Jadi dia kayak sekarang banyak yang gitu odol gitu terus ngerasa wah itu bisa nih ya apa karena itu perih-perih gitu kan dan dingin-dingin itu dianggap bisa pokoknya membersihkan lah gitu. Atau enggak ada yang belaga gila ngapain pakai ini tau nggak apa sih namanya minum banyak-banyak antibiotik sebelum melakukan. Ya percuma nggak bisa. Apa hubungannya? Itu kan penyakit luar. Penyakit, kan. iya. Ya, exactly. Ada orang yang berpikir kalau gue udah minum duluan. Jadi gini ya, antibiotik itu bukan vaksin ya. Gak Iya, bisa bukan. lu minum itu terus lu langsung berhubungan seks yang beresiko, terus lu pikir lu bakal baik-baik aja, nggak bisa. Dan ada salah satu tempat prostitusi ini yang gue pernah kunjungin di salah satu daerah di Papua. Itu tuh sampai jadi gue ke Pak Lurahnya manggil ada salah satu maminya gitu deh gitu ya yang buat jaga tempat. Nah di situ si maminya itu juga berkoordinasi dengan Pak Lurah dan KPA Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia. Enggak, berarti terkoordinasi. Terkoordinasi. Itu daerah mana? Di mana? Luar Jawa pastinya. Papua. Luar Jawa, Oh, di iya. Papua dan sekitarnya gitu Kalau deh. Jawa belum siap kayak gitu pasti. Enggak. Hampir semua tempat prostitusi yang pernah gue kunjungi di Papua itu kayak begitu. Mereka koordinasi banget sama KPA gitu, Komisi Penanggulangan AIDS. Dan mereka itu memeriksakan kesehatan seksual mereka ke puskesmas setiap bulan. Jadi lu lagi demam kayak enggak kayak apa kayak lu pokoknya harus pergi. Dan mereka nggak mau sama sekali ngelayanin kalau nggak pakai kondom. Oh ya. Oh, Dan kalau kondomnya habis mereka koordinasi ke maminya koordinasi ke Pak RT minta ke Komisi Penanggulangan AIDS. Oh wow. Segitunya. Dan keadaan kota itu gimana? Dari misalnya angka pelecehan seksual. Biasa-biasa aja sih gitu ya. Jadi baik turis maupun lokal itu suka banget ke sana gitu ya. Terus most likely itu termasuk menurut gue murah gitu karena ini kelas bawah. Gitu maksudnya coba kalau di negara ini dikoordinasi sedemikian rupa dan di sana ada beberapa yang dijagain polisi karena nggak boleh ada perjudian dan nggak boleh ada ini miras. Yang bikin rese soalnya kalau yang miras, kalau mabok itu rusuh. Benar. Gitu. Jadi dijagain di situ. Jangan sampai kalau misalnya ada yang mabok pas segala macam, diiniin. Berjudi di situ juga nggak boleh. Gitu. Pure prostitusi. Pure prostitusi gitu. Semuanya terkoordinasi secara baik. Jadi kalau misalnya ada yang sembarangan kayak gitu-gitu, preman-premannya tuh bisa ngelaporin ke polisi kalau misalnya ada orang yang mabok, bawa drugs segala macam ke sana itu akan dilaporin ke polisi. Ada Indonesia yang dikelola sedemikian bagus. Iya. Bagus banget ya. Tapi itu ya mungkin kebijakan pemerintah daerahnya masing-masing ya. Tapi for some reason dari beberapa ada 3 kota lah di Papua yang pernah gua kunjungin dan 3-tiganya baik-baik aja. Terkoordinir ya bagus ya. Dan Gitu. karena di sana tidak ada ormas. Kalau di sini kan pemerintah udah oke, Ormasnya nggak ngeri ya. Rasanya kali ya. Betul. Gitu kan di sana kan paling ini kepala suku apa segala macam. Iya, Biasanya paling kepala koordinasinya suku. sama mereka. Dan for some reason mereka juga baik-baik aja gitu. Ya, Walaupun mungkin yang seperti kita ketahui. Alhamdulillah ya kepala sukunya ngerti kenapa harus begini, kenapa harus dikelola, apa konsekuensinya kalau ini diem-diem. Ya, mungkin mereka teredukasi di situ, jadi setuju juga. Kayak gitu. Lu kan dari tahun 80 udah sering tuh ke Papua tuh. Masa tahun 80 masih Tahun 80 bentuk cair. Belum ada tahun 80. Iya 80 saya ke sana. 80 ke sana itu udah ngetop belum sih yang bungkus daun di penis itu? Iya. Udah dengar tapi aku Yang nggak pernah. gedein ya? Buat Apa gedein namanya penis. itu ya? Bungkus daun. Daun, iya. Daun apa Daun gitu bungkus. gue lupa namanya. Daun bungkus. Iya. Gue lupa tapi nama daunnya daun apa. Iya, nggak tahu nama Dibungkusin daun ke penis. Nah itu ya ternyata ada salah satu ahli sosiolog bikin penelitian bahwa akan terjadi depopulasi pada orang-orang Papua jika mereka masih terus menjalankan teknik ini untuk membesarkan penis. Kenapa? Karena penisnya besar tapi Busuk. jadi itu. Penisnya busuk, dia nggak bisa bereproduksi lagi. Loh. Oh, jangan coba-coba kalau gitu. Ih bahaya kan, jadi akhirnya bisa mengurangi ini apa jumlah orang Papua gitu karena banyak Iya. yang nggak bisa bereproduksi lagi. Tapi itu Tapi beredar seluruh Indonesia sekarang. Iya banyak yang percaya Ya, gitu balik ya. lagi orang Tapi Indonesia kan ngilu banget nggak sih itu daun? dikasih data malah percaya mitos. Percaya mitos. Jadi Itu yang sama begitu kayak- dianggap benar. Gue punya temen yang sangat dekat sama gue, dia tuh anaknya konspirasi banget, kayak dia nggak percaya corona ini ada gitu, Oh, gitu, wow. gitu kan. Tapi tiap gue tanya,
gue nggak bisa percaya cerita lu, datanya apa, mana datanya? Dia bilang, oh konspirasi nggak ada data. Gimana? Oh, Gimana? gimana nggak ada data? Iya, oh konspirasi nggak percaya data, nggak ada data. Ya terus gimana? Nah, untuk mereka-mereka ya yang ya kayak gini nih, gue cuma mau bilang gini nih, common sense, akal sehat itu bukan berarti fakta gitu ya. Jadi logika berpikir lo kadang-kadang kan bisa terjadi yang namanya logical fallacy gitu ya. Jadi ketika lo berpikir dengan akal sehat, jangan lo pikir karena itu seolah-olah masuk akal, seolah-olah itu fakta, bukan. Kayak misalnya gini, wah kan terdapat kandungan vitamin B dan vitamin E di dalam sperma. B ketika apa ya? sperma B, dikeluarin. Oh, B protein. Protein. Protein gitu. Berarti Dan sehat nih gitu kalau ketika ditelan. lu sering menelan sperma lu bisa awet muda. Men gitu ya, itu logika berpikir. Tapi faktanya ya enzim dalam tubuh lo ketika mencerna sperma itu tidak akan mengubah dia sebagaimana vitamin itu ya berguna buat tubuh kita gitu. Jadi jangan plek-plekan begitu please. Sperma itu kalau mau badan wajah cerah, Ya, pakai cuci muka. Oh, pakai masker, lengket-lengket iya. Nanti kan lengket baru. Ya semua juga yang lengket tuh Iya, tempel di muka, lengket, jadi kayak bener. kenceng muka lu. aduh. Gitu. Kacau, Oke, kacau. see friends. Oke. Sekarang kita akan selanjutnya kita akan membahas lagi Sin City ya, negara-negara berdosa di dunia ini. Hai, see friends.